Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 tahun 2023 dengan LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan matematika. NIM saya 23901495023. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja kegiatan proses belajar mengajar. Mohon doa restu untuk kesuksesan dan kelancarannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk anak-anakku semua. Terima kasih. Ya. Bapak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kembali kita bisa bertemu untuk kembali melanjutkan pembelajaran. Pelajaran apa? Matematika. Ya, matematika. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulakan dulu dengan sholawatan dan juga doa bersama. Oke, kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Abata salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai muridku semua, yuk belajar matematika. Ada Pak Andre dan gurunya. Moga berkah dengan ilmunya. Sekarang kita doa bersama yang akan dimulai dari teman kita Pandu. Silahkan baca Fatihah Pandu dulu ya. Sambung Rizki. Selawat. Doa ibu bapak Salma. Dua kali lagi. Sayyidatul. Siti Ratu. Zainal. Hari ini akan kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, pelajaran matematika, materi polinomial atau boleh dibilang hari ini adalah materi tentang penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi tersebut dengan menggunakan aplikasi Quizzes dan berkenan untuk bergabung di Quizzes tersebut
Yang Bapak kirim linknya di grup. Silahkan ambil handphonenya Naklah sambil Bapak melakukan absen. Ya. Adinda Geliska, Ahmad Muzaffar, Ahmad Saurani Abdan, Zidan, Aisy, Hendri, Antum, kemudian Aulia Yunita, Dimas Aditya, Zikrina, Kahfi, Maulidia Rahmi, Misda, Muawana, Akmal. Hari ini kegiatan pembelajaran kita yakni tentang polinomial, yaitu tentang penerapan materi bab ini untuk kehidupan sehari-hari. Hari ini akan kalian ketahui apa sih gerangan manfaat dari mempelajari materi hari ini. Nah, sebelumnya mudah-mudahan ada yang masih ingat. Coba lihat, itu ada tabel yang Bapak sajikan. Nampak tak? Ya. Yang pertama ini ada namanya istilahnya itu fungsi linier dan juga ada fungsi kuadrat. Ini ada 3 jenis fungsi yang Bapak munculkan, kemudian fungsi kuadratnya juga ada 3. Ada yang tahu nggak kira-kira apa bedanya fungsi linier dengan fungsi kuadrat? Silahkan angkat tangan bagi yang tahu. Ya, kita masuk ke persepsi dulu. Apa sih gerangan bedanya fungsi linier dengan fungsi kuadrat? Ya. Ayo, ini kembali mengingat dulu. Ya. Ada yang ingat? Ayo, linier sama kuadrat. Ya. Ya, silahkan Jidan. Fungsi kuadrat ada kontak duanya, itu apa namanya, variabel mangkat duanya. Ya, boleh. Kalau linier? Kalau liniernya itu cuma ada variabel sama angkanya aja. Variabelnya berderajat? 1. Ya, 1. Ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Zidan, yaitu ada beda antara fungsi linier dan juga fungsi kuadrat. Kalau fungsi linier derajatnya adalah 1. Kalau kuadrat berarti ada pangkat 2. Kalau yang pangkat 3 fungsi apa? Ada yang tahu tak? Pangkat 3. Apa? Naili? Ada siapa nyari? Iya, fungsi kubik. Ya, pangkat 3. Itu adalah jenis-jenis fungsi yang akan dipelajari pada materi polinomial. Sekarang kita coba pretest dulu ya. Karena setiap fungsi ketika variabelnya kita ganti dengan suatu nilai, maka akan ada nilai dari fungsi tersebut. Silahkan kembali pegang HP-nya. Kita akan ada pretest dulu untuk mengetahui seberapa kenal kalian dengan fungsi linier dan juga fungsi kuadrat tersebut. Silahkan ke handphone kalian. Kita mulai untuk soal yang pertama. Ada 3 soal. Ya. Oke, silahkan. Ya, gampang kok. Ini terkait dengan fungsi, persamaan fungsi dan nilai fungsi. Ya, waktunya tidak banyak. Waktunya hampir habis. Ya. Ini fungsi apa? Linier atau kuadrat? Linier. Ya, oke. Tengok, bawa keren. Ya. Ini masih ada salah 2 orang nih, masih ada salah 2 orang. Masih ada ya. Gampang padahal, kan X-nya tinggal diganti dengan 4. 4 kali 3, 12 dikurang 2, nilainya adalah 10. Ya, 10. Ada 21. Ya, 21 orang yang menjawab benar. Lanjut, yang kedua.
seperti yang Bapak sampaikan tadi, materi hari ini adalah materi tentang penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian akan mendapatkan contoh dari matematika yang merupakan polinomial dengan benar, kemudian kalian menentukan unsur-unsur polinomial dengan benar, kemudian menghitung nilai polinomial. Tadi sudah menghitung polinomial ya. Tapi hanya saja dalam bentuk fungsi linear dan juga fungsi kuadrat. Kemudian juga kalian bisa membentuk kesamaan polinomial dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah contoh manfaat daripada polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya itu kalian bisa nantinya akan bisa menggunakan untuk menghitung jarak dengan fungsi polinomial, kemudian kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Ini akan ada keterkaitannya dengan ilmu lintas bidang ke fisika. Kemudian fungsi biaya ini keterkaitannya dengan ekonomi, kemudian memprediksi kecenderungan harga pasar juga ekonomi. Kalian juga bisa melakukan pengelolaan harga dan biaya yang dikirim, kemudian juga mendesain bentuk struktur bangunan. Ya, struktur bangunan juga memanfaatkan ilmu polinomial. Artinya mungkin dalam kegiatan belajar mengajar hanya terlihat x gitu saja. Akan tetapi ketika kita materi ini sudah dibawa dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya itu insya Allah sangat banyak. Nah, ini contoh bidang astronomi. Kalian pernah lihat bentuk lintasan seperti ini enggak? Lintasan apa itu namanya? Poros boleh atau? Iya. Apa nih? Berbentuk apa nih? Orbit ya, orbit. Lintasan siapa itu? Ya, bolehlah. Kemudian kalau di infrastruktur, contohnya apa ini? Ini dari ini, ya, apa roller coaster. Ada yang pernah naik roller coaster nggak? Nah, ternyata roller coaster itu juga membentuk suatu polinomial. Ya, polinomialnya apa? Kalian akan temukan sendiri di suatu saat nanti. Nah, pada materi hari ini ada contoh yang akan ada perhitungannya terkait dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum ke sana, Bapak tanya dulu, modul atau bahan ajar yang sudah Bapak kirim hari Sabtu kemarin, ada yang baca nggak? Sedikit, ya, ayo ngaku. Ya. Minimal kan ada buka-buka. Ya, filenya sudah di-download belum? Sudah ya. Itu insya Allah akan memperkuat materi tentang hari ini. Apalagi hari ini kan tentang soal cerita ya. Dan hari ini materi yang ingin disampaikan adalah kembali terkait dengan definisi dan bentuk umum polinomial, kemudian unsur-unsur polinomial serta nilai polinomial dan kesamaan polinomial. Dan kegiatannya juga akan ada diskusi kelompok, tanya jawab, ada tugas dan juga kuis atau post test nanti di akhir lah. Dan Bapak tidak hanya melihat melakukan penilaian itu, ada penilaian pengetahuan, keterampilan dan juga sikap kalian. Jadi tolong kerjasamanya supaya semua dapat predikat yang bagus ya. Kemudian nah, kita masuk pada tahapan pertama, yaitu ada 2 contoh penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari yang bisa Bapak perlihatkan dalam video berikut ini. Kita ke video yang pertama dulu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar polinomial dalam perencanaan konstruksi rumah. Kamar mandi adalah salah satu ruangan yang harus ada dalam rumah tinggal. Tidak membutuhkan lahan yang luas. Nah, ini bentuk apa namanya? Bentuk kuadrat atau polinomial. Karena ada tanda sama dengan, berarti ini jadi bentuk ya, jadi persamaan. Kalau ininya polinomial, karena ada tanda sama dengan, berarti jadi persamaan polinomial. Ya. Nah, itu ternyata rumus untuk membuat luas kamar mandi ternyata merupakan bentuk polinomial. Kita lanjut video ini.
Nah, itu adalah contoh penggunaan penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh yang kedua. Halo semuanya. Nah, Itu adalah dua contoh penerapan dari polinomial untuk kehidupan sehari-hari. Ada yang digunakan untuk menentukan luas kamar mandi, ada juga untuk menentukan salah satu panjang daripada balok, ya, balok. Nah, sekarang ada permasalahan yang perlu kita selesaikan, ya. Yang kita selesaikan yaitu ada dua. Ya, misalnya ada dua buah kubus mempunyai selisih panjang rusuk 3 cm, akan tetapi diberikan syarat jumlah volume kedua kubus tersebut adalah 637 cm kubik, maka berapakah jumlah kedua luas permukaan kubus tersebut? Kemudian yang kedua, ini terkait masalah seorang peneliti yang merancang sebuah wadah berbentuk balok, ya, dengan diketahui sedemikian rupa, yang jadi tanda tanyanya adalah berapakah panjang wadah tersebut. Ini adalah dua permasalahan yang akan kalian atasi hari ini. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini, perlu kita bekerja sama dengan rekan-rekan satu tim. Ya, ini pembagian kelompoknya sudah Bapak tetapkan. Ada kelompok alfa di sana, beta di sana, delta di sana, gamma di sana, lambda di situ, dan omega di sini. Ya, ya, bentar. Iya, itu saja. Ya, silahkan memencar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, alfa, beta, delta, gamma, lambda, omega. Nih Bapak bagikan. Oke. Lembar kerjanya sudah Bapak bagikan. Tadi kan ada berapa kasus? Ada 2 kasus. Masing-masing kelompok hanya membahas 1 kasus saja. Ya, hanya membahas 1 kasus saja. Jadi ada yang membahas ke kasus pertama, ada kelompok yang membahas kasus yang kedua. Ya. Kemudian tolong pilih satu di antara kelompoknya itu yang menjadi ketua. Kemudian sisanya tuliskan anggotanya sebagai anggota. Isi dulu identitasnya lah. Ya, karena hari ini ada pemecahan masalah, kemudian ada presentasi juga, diskusi kelompok dan juga antar kelompok. Tapi kita pakai panen karya saja, pakai kunjung karya. Jadi kalau kalian sudah selesai mengerjakan, silahkan ditempel di belakang, ya, bisa di belakang atau di samping kalian yang ada tempat untuk menempel tugas atau lembar kerja tersebut. Dan tolong nanti berbagi tugas juga. Siapa yang berkunjung, 1 orang paling tidak harus bertahan menjaga pamerannya. Jangan sampai pamerannya diorak-arik pengunjung yang lain. Ya, itu kan ada 5 orang. Berarti 4 orang berkunjung ke kelompok yang lain, 1 bertahan. Atau jika kelompoknya hanya ada 4 orang, berarti 1 orang bertahan, 3 orang temannya berkunjung kepada kelompok yang lain nantinya. Kalau sudah selesai itu. Paham maksudnya? Ya, sebelum memulai mengerjakannya, yuk kembali kita sholawatan, sholawat badar, kemudian bait yang kedua. Ya, bait yang kedua baru sholawat badar lagi. 3 itu saja. Tapi versi yang lebih cepat lagi, ya, versi Aswanahla.
Bismillahirrahmanirrahim. Abata. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, selamat mengerjakan. Maksimal waktu mengerjakannya adalah 25 menit. Ya, gampang kok. Ya, tidak ada yang sulit karena matematika itu mudah. Jika kita, oke, good luck. Ya. Untuk kalian semua. Gampang, tinggal mengisi yang kosong saja. Iya, satu kasus. Enggak, sudah ada di dalam. Bukan Bapak yang pilihkan. Iya, sesuaikan berarti. Di soal berapa? 17 kan? Ya. Kenapa? Kenapa? Oke, kesepakatan waktu kalian mengerjakan LKPD sisa 5 menit lagi. Jadi yang mana sudah selesai boleh menampilkan hasilnya. Silahkan ditempel di belakang atau di mana enak tempat menempel karya kalian. Untuk ketuanya mengutus anggotanya untuk memeriksa karya kelompok lain. Ketuanya standby di tempat saja. Ya. Ya. Oke, apa? Hasil kunjungan tadi ada yang sama, ada yang beda? Enggak, untuk permasalahan yang sama enggak? Penyelesaiannya ada ketemu enggak kurang sama? Sama. Ada langkah yang beda? Tapi satunya yang ekstra lagi Oke. Ini
Oke, apa hasil kunjungan? Ada yang beda dengan jawaban kalian? Ada menemukan? Ya, yang beda tuh yakin benar punya atau benar punya orang? Oke. Gimana hasil kunjungan kelompok? Ada yang beda? Sama benar sama salah? Sama benar. Ya, kan ada 3 kelompok tuh yang sama soal sama bermasalah. Oke. Ini gimana hasil kunjungan kelompok? Kunjungan ada sama, ada beda? Beda. Apakah jawaban kalian lebih bagus atau jawaban kelompok lain? Nah, kata tadi menyatakan beda. Ya, Bapak pindah. Oke, kita cek nanti. Sekarang sini. Gimana hasil kunjungan? Ada yang beda dengan jawaban Bu Hanbin atau sama? Sama. Ya, oke. Ini kelompok terakhir. Omega. Gimana hasil kunjungan ke kelompok lain? Ada kesamaan atau ada beda? Sama. Sama benar atau sama salah? Oke, yakin benar. Oke, aplaus dulu untuk kalian semuanya. Ya, tadi sudah sama-sama kalian ini melihat karya kelompok lain. Sekarang coba ambil kesimpulan yang bisa kalian dapatkan. Bapak coba panggil secara acak dah. Ya, silakan kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kesimpulan saya itu kita dapat bekerjasama antar anggota kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada. Contohnya tadi kami mengerjakan tentang dua kubus yang memiliki semacam 3 cm. Jadi dengan informasi yang ada di dalam soal, kami mendapatkan jawaban yang ada dengan rumusan-rumusan yang sudah diajarkan. Oke, aplaus buat. Oke. Terakhir, Bapak minta pada Hafiz dah. Boleh ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan tahapan-tahapan menyelesaikannya tanpa membacakan jawabannya. Ngapain saja tadi. Ya. Untuk yang pertama dalam menyelesaikan masalah yang kedua, kami dapat masalah kedua. Yang pertama kita harus mencari fungsi polinomial terlebih dahulu dengan menyusun seperti lebar, panjang, dan tingginya. Kemudian disatukan menjadi sebuah polinomial. Kemudian kita coba-coba dengan misal X-nya itu kita ganti dengan suatu konstanta lain seperti 8, 10, 15, 20, 30 sampai ketemu dengan X-nya itu hasilnya 0. Kalau hasilnya 0 berarti itulah jawabannya. Oke, siap. Terima kasih buat Hafiz ya. Alhamdulillah hari ini kalian sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Secara garis besar, kalau kalian menemukan soal berbentuk cerita atau kontekstual, ini adalah tahapan-tahapannya ya. Harus bisa memahami teksnya dulu, kemudian menentukan variabel, kemudian membuat persamaan polinomial, atur persamaan atau juga nanti substitusi nilai variabel X, kemudian selesaikan persamaan ya. Oke, kita sebelum kita mengakhiri ada post test. Ya, silahkan kembali pegang HP-nya. Ya. Are you ready? Kadosa. Ya. Anda lanjut tadi. Kuisis tadi. Ya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan soalnya nih.
Dan itu adalah soal pretest yang terakhir. Oh, keren. Nah, ini merupakan suatu ending yang sangat indah. Kenapa? Karena soal terakhir benar semua. Oke, sekarang coba refleksikan diri kalian terkait apa-apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan berikut tidak ada penilaiannya. Ya, cukup dijawab saja. Di skip gak tadi? Ya, oke, kembali ke satu. Ini dulu. Ya, apakah sudah memahami konsep polinomialnya atau belum? Ya. Siapa sangat susah? Sangat susah. Dan ini adalah penutup. Sekali lagi aplaus dulu untuk kalian semuanya. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga tadi sudah membahas tentang dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah suatu saat akan bermanfaat bagi kalian nanti ya. Dan pada pertemuan akan datang kita akan membahas materi di bab selanjutnya. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, yuk kita selawatan sekali lagi versi yang ngebeat ya. Ngebeat lagi. Versi yang ketiga. Ya. Versi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Abata. Salatullah salamullah ala toh. Pakai tangan. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Matematika itu mudah jika kita mau berusaha. Doa ibu bapa menyerta, moga sukses kita semua. Amin. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin. Oke, sampai di sini. See you again and next time. Assalamualaikum. Oke, aplaus buat number one, Zidan, Zikrina, dan Akmal. Woi.